Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita metodologi penelitian kuantitatif. Yang pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara bagaimana menemukan masalah dan caranya merumuskan masalah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistematika di dalam penelitian, lebih khusus penelitian kuantitatif atau penelitian survei, sehingga kalian telah memiliki gambaran secara umum terkait langkah-langkah dan sistematika untuk melakukan kerja penelitian. Dan langkah yang pertama adalah mencari dan merumuskan masalah. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kaitannya tentang potensi. Ini perkuliahan kita sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, yang menjadi buku induk dalam perkuliahan kita buku metodologi penelitian kuantitatif yang ditulis oleh Profesor Sugiono, seperti itu ya. Jadi kalian apabila ingin memiliki panduan buku induknya di dalam mata kuliah ini, silahkan dibeli sendiri, dicari sendiri. Nah, ketika kita mendefinisikan potensi pada awalnya, jadi kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari potensi itu apa. Potensi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk bisa ditumbuh kembangkan. Jadi penelitian itu bisa dilakukan oleh kita apabila kita misalnya melihat sebuah potensi, sebuah kapasitas yang itu baik dan penting untuk dikembangkan. Sebagai contoh misalnya kalian melihat fenomena saat ini ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, tentu beberapa sekolah memiliki masalah di dalam hal tersebut. Akan tetapi boleh jadi kalian menemukan sebuah sekolah yang dia justru memiliki potensi. Dalam artian dia ketika melakukan pembelajaran daring memiliki sistem yang sudah tersusun rapi, sudah baik. Dapat berjalan dengan baik walaupun tidak bisa dikatakan sempurna apabila dibandingkan dengan sekolah lain misalnya. Nah, kalian bisa saja meneliti hal tersebut. Meneliti hal tersebut untuk menggali lebih dalam. Misalnya ketika kalian melihat proses pembelajaran yang sudah baik di sana, kalian teliti, kalian cari lebih dalam, fahami lebih jauh, dengan harapan apa yang kalian teliti tersebut nanti bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah yang lain, misalnya seperti itu. Jadi ketika kalian melihat misalnya sebuah potensi yang layak untuk dikembangkan, sebuah hal yang baik untuk dilestarikan, yang itu bisa memberikan kontribusi secara ilmiah, maka itu adalah sebuah potensi dan bisa diteliti. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian melihat kapasitas yang ya bagus lah ini. Oh, kok di sekolah A bagus ya misalnya model pendidikannya, atau misalnya strategi belajarnya bagus ya di sana yang menggunakan metode ini kayak gitu. Kemudian yang kalian teliti, siapa tahu nanti model tersebut bisa diadopsi di sekolah lain, kan ada kontribusi ilmiah di sana. Itu ya. Kalau biasanya kita kan cari masalah itu kan misalnya hal yang belum baik, itu kan. Kalau masalah kan hal yang belum baik, yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau potensi ini justru malah sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah melebihi ekspektasi lah, seperti itu. Selanjutnya, masalah. Masalah definisinya minggu lalu sudah kita diskusikan ya, yaitu adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya. Seharusnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan teori. Senyatanya berdasarkan empiris. Nah, jadi ada ketidaksinkronan antara apa yang tertulis di dalam teori dengan apa yang terjadi di dalam prakteknya. Nah, ketika kita mendefinisikan sebuah masalah, masalah ini adalah perhatian peneliti. Nah, itu ya.
Jadi menjadi cakupan wilayah yang menjadi konsen oleh peneliti. Dia merupakan kondisi yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan misalnya. Atau dia juga merupakan kesulitan yang ingin dihilangkan atau dieliminasi. Serta masalah tersebut menimbulkan pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Jadi kita ingin mencari jawaban dari hal yang terjadi tersebut. Misalnya dari kondisi yang kita ingin tingkatkan, dari kesulitan yang ingin kita hilangkan itu tadi, kita ingin mencari jawabannya. Maka itu adalah sebuah masalah yang menjadi wilayah cakupan kita. Nah, masalah ini harus ditunjukkan dengan data berupa fakta, bukan opini semata. Maksudnya gimana? Terkadang ada yang menulis di latar belakang itu dia hanya mencantumkan. Saat ini telah begitu marak terjadi kasus cyberbullying misalnya kan, kasus pembulian di internet misalnya seperti itu, di dalam jaringan secara online. Hal itu menjadikan orang tua menjadi resah ketika anak-anaknya setiap hari bersinggungan dengan internet. Nah, itu kan satu kalimat itu kan baru merupakan opini. Maka opini kita itu harus didukung dengan fakta. Jadi ini sekaligus saya arahkan untuk cara menyusun paragrafnya ya. Cara penyusun paragraf bisa induktif, bisa deduktif. Yang jelas ketika kalian mengemukakan opini, maka harus didukung dengan fakta. Ketika tadi misalnya saya contohkan, pada era saat ini marak terjadi cyberbullying, titik. Nah itu kan opini kalian. Kemudian kalimat selanjutnya itu haruslah merupakan fakta. Hal tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Kompas misalnya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di negara A, di kota A. Jadi ketika kita menunjukkan secara eksplisit di mana lokasi tersebut terjadi, kapan kejadiannya, itu adalah sebuah fakta, bukan lagi hanya opini saja. Seperti itu. Saat ini siswa cenderung malas untuk mengikuti pembelajaran secara online. Itu kan opini kalian. Dari mana kesimpulan tersebut muncul? Ya kalian harus tunjukkan. Data menunjukkan bahwasanya sekian persen siswa yang tertarik menggunakan media pembelajaran misalnya dan sebagainya. Itu ya. Jadi ketika kalian mengemukakan sebuah masalah, jangan hanya opini kalian saja yang disampaikan. Jangan hanya keluhan-keluhan yang berasal dari subjektivitas diri kalian. Akan tetapi harus didukung dengan fakta. Seperti itu. Ya. Contoh terakhir misalnya ketika kalian menjelaskan, ya akhlak siswa saat ini sedang merosot, banyak minum-minuman keras, banyak ini, banyak itu. Karena kita mungkin merasa mendengar berita itu kan, tapi belum tahu di mana. Ya maka harus dituliskan ketika kalian selesai dalam satu kalimat. Hari ini banyak siswa yang memiliki kenakalan remaja yang bervariasi misalnya. Membolos, kemudian mencuri dan lain sebagainya, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ya itu harus didukung fakta. Titik misalnya sampai situ. Di sekolah A misalnya atau di sebuah sekolah di kota A misalnya seperti itu. Siswa tertangkap oleh polisi karena macam-macam kayak gitu misalnya. Nah, itu jadi harus ada faktanya untuk mendukung opini kita. Nah, hubungannya antara ketepatan memilih masalah dan cara pemecahannya. Kalau ketepatan masalah ini cara kita mencari masalah tadi ya. Cara kita mencari masalah kan di sini. Nah, memang ketika kita mencari masalah, ini adalah hal yang paling prinsip. Apa yang ingin kita selesaikan. Sehingga Prof. Sugiono mengatakan di dalam bukunya ini, kerja penelitian itu 50% sudah selesai kalau kita sudah ketemu masalahnya. Sudah ketemu ini bukan hanya sebatas tahu, akan tetapi masalahnya sudah benar dan bisa diteliti. Ya. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang merumuskannya. Jadi ketepatan masalah, ada yang dia telah merumuskan masalah itu sudah benar. Oh iya bagus, yang mau kamu teliti. Dan caranya juga benar, metodologinya sudah benar. Ini adalah goal atau harapan yang ingin kita capai.
Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masalahnya itu sudah benar. Oh, sudah bagus. Ya, monggo. Itu ketika kamu selesai meneliti nanti bisa mendapatkan manfaat dari misalnya kebijakan manajerial kepemimpinan kepala sekolah misalnya itu. Nanti jadi bisa memberikan masukan untuk sekolah tersebut misalnya. Akan tetapi cara pemecahannya yang salah. Masalahnya sudah benar tapi metodologinya salah. Dia ingin meneliti kepala sekolah tapi yang diwawancara malah bukan kepala sekolahnya atau yang bersinggungan langsung dengan kepala sekolah misalnya kan. Kepada TU justru dan lain sebagainya, bukan merupakan sumber primernya. Nah, kalau yang ketiga, masalahnya salah, cara pemecahannya benar. Ini bertolak belakang. Jadi metodologinya sudah benar, akan tetapi masalahnya salah. Masalah salah itu gimana? Ya dia tidak, penelitiannya itu tidak tidak bisa diteliti atau dia tidak bisa memberikan kontribusi ilmiah. Misalnya ketika kalian membedakan motivasi belajar yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan misalnya. Studi komparasi. Dibedakan kan, mana yang memiliki motivasi belajar lebih tinggi. Ya secara struktural kalimatnya ya benar, tapi lah terus manfaatnya apa misalnya? Terus kalau misalnya yang laki-laki memiliki motivasi belajar lebih tinggi dari yang perempuan, terus yang perempuan suruh jadi laki-laki semua, kan enggak seperti itu. Jadi ya kita harus merumuskan masalah ini merupakan sebuah langkah awal yang penting dalam penelitian. Yang parah yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, masalahnya ya sudah salah, cara pemecahannya juga salah. Ya sudah, kalau seperti inilah dari awal itu sudah salah masalahnya. Kemudian cara menelitinya juga salah. Ya kalau seperti ini tidak ada pilihan, ya memang penelitiannya itu harus diulang, harus mencari masalah yang baru, kemudian harus menggunakan metodologi yang baru yang sesuai seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang sumber masalah, maka kita harus mengingat tiga hal ini. Sebenarnya di dalam bukunya Sugiono itu ada 4 ya, akan tetapi yang keempat itu yang adanya kompetisi, kalau tidak salah itu tidak bersinggungan langsung dengan pendidikan agama Islam. Karena di sini kita fokus concernnya setiap penelitian itu diarahkan kepada pendidikan agama Islam. Contohnya pun yang saya berikan di sini ini bukan yang ada di buku, melainkan saya yang berikan sendiri. Karena kalau contoh yang ada di buku itu lebih kepada ini contoh penelitian bisnis atau ekonomi. Nah, jadi cara mencari sumber masalah ini cara bagi kalian ya, cara bagi kalian untuk mencari masalah. Masalah itu nyarinya terus gimana kan? Baru kali ini kan orang nyari-nyari masalah. Kalau enggak skripsi itu ya enggak ada lagi. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Pengalaman itu misalnya yang selama ini sudah terjadi. Akan tetapi realitanya kok mulai berbeda seperti itu. Biasanya A, kok sekarang B. Nah, itu bisa kalian teliti. Contohnya bagaimana? Misalnya metodologi pembelajaran, bukan metodologi ya, tapi metode pembelajaran. Metode belajar yang selama ini misalnya berfokus kepada guru seperti itu. Tapi kok sekarang berubah, siswa yang disuruh aktif misalnya. Itu bisa kita teliti karena ada perubahan, ya kita bisa katakan penyimpangan antara selama ini yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun seperti itu, kok sekarang berubah seperti itu. Maka ini bisa kita teliti untuk kita cari mengapa ini penting untuk berubah seperti itu. Mengapa kok metode pembelajarannya berubah sekarang? Mengapa kok sekarang siswa yang disuruh aktif bukan lagi guru? Kalau dulu itu kayaknya tinggal siswa mendengarkan guru berbicara seperti itu saja. Atau kebijakan sekolah, kebijakan peraturan misalnya. Ketika kebijakan sekolah ini juga termasuk misalnya kebijakan pemerintah. Dulu guru itu hanya mengikuti perencanaan pembelajaran itu dari sekolah, dari pemerintah yang sudah ada seperti itu. Kemudian sekarang berubah lagi. Atau secara umum misalnya bisa kita tarik lebih jauh, dulu yang diimplementasikan itu KTSP. Sekarang kok K13 seperti itu.
Mengapa ini harus berubah seperti itu? Mengapa pentingnya kita berubah ke K13 seperti itu? Atau K13 2020 misalnya sekarang seperti itu. Mengapa hal tersebut yang selama ini sudah berjalan kok tiba-tiba berubah? Nah, ini bisa kita teliti antara apa? Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, antara teori dengan praktik. Kita merencanakan RPP, kita susun sedemikian rupa tujuan pembelajaran saya nanti ini. Kemudian nanti cara ngajarnya saya ini, cara menilainya saya ini. Tapi kemudian ketika kita menerapkan RPP tersebut di sekolah atau di kelas, itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kok bisa ya nggak berjalan ini? Kenapa? Apa yang salah ini? Kenapa yang saya rumuskan ini tidak bisa berjalan secara maksimal di kelas yang saya ampuh? Nah, pasti ada masalah di sana. Atau penyimpangan tersebut antara teori dengan praktik. Nah, ini teori dan praktik ini yang dari kemarin saya jelaskan. Teori tentang ketekunan belajar misalnya. Teori tentang ketekunan belajar itu ketika kita mengatakan seseorang yang tekun belajar itu prestasi belajarnya ya baik seharusnya. Berdasar teori kan seperti itu ya. Kalau dia tekun belajar ya motivasi belajarnya juga tinggi, nanti hasil belajarnya juga bagus. Tapi ternyata kok tidak. Ada yang dia tekun belajar tapi kemudian motivasi belajarnya rendah misalnya. Tidak ada korelasinya misalnya seperti itu ya. Ya atau ada yang dia tidak memiliki ketekunan belajar seperti itu sebagai seorang siswa. Ya ini penting untuk kita teliti. Penting untuk kita teliti. Kemudian yang terakhir ada pengaduan. Ada pengaduan ini misalnya ketika kita melihat ada beberapa pihak yang dia melaporkan sesuatu. Nah, kalau dari laporannya tersebut memang berdasarkan fakta empiris, berarti kan memang ada yang dalam tanda kutip tidak beres. Ada yang tidak beres. Misalnya ketika kemarin sistem pembelajaran secara online semua dikerjakan dari rumah masing-masing, belajar juga dari rumah. Kan kemarin banyak orang tua yang merasa keberatan dengan pembelajaran online ini kan. Orang tua itu merasa tidak puas lah. Misalnya ketika guru itu hanya memberikan tugas-tugas saja di grup WA, sedangkan ya kalau SD itu kan yang megang grup WA kan masih orang tuanya. Jadi wah tugasnya itu banyak sekali dan macam-macam sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari orang tua. Nah ini harus kita teliti. Mengapa sih kok orang tua tersebut tidak puas terhadap gurunya atau terhadap sistem pembelajarannya kayak gitu. Harus dicari penyebabnya. Berarti kan ada masalah di sana. Berarti ada masalah di sana. Ketika ada beberapa pihak yang mengadukan. Gitu. Jadi ketika misalnya ada yang protes misalnya dan lain sebagainya atau ada demo seperti itu kan, berarti kan adanya masalah di sana. Adanya masalah dan ini penting untuk kita gali seperti itu. Penting untuk kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, biasanya yang keliru dari mahasiswa yang menyusun skripsi itu dia tidak memahami masalah ini secara mendalam. Dia hanya mengemukakan judul itu saja. Judul A diganti, langsung pindah judul B. Atau enggak judul A diganti. Saya baru tanya misalnya, kenapa kamu ingin meneliti judul A? Ujuk-ujuk dia langsung, Pak, kalau judulnya yang ini gimana Pak? Kalau yang ini gimana? Jadi langsung ganti judul saja seperti itu. Menunjukkan apa? Dia tidak memahami secara mendalam masalah yang mau diteliti. Padahal yang paling penting itu kalau judul itu hanya merupakan konsekuensi dari masalah. Bentuk dari masalah itu kan dikarakterisasinya ke judul. Akan tetapi yang harus kalian pahami itu masalahnya dulu. Judul bisa berubah dengan masalah yang sama. Tapi kan masalah ini yang menjadi sumber pokoknya kan yang harus kita teliti. Kita kuasai, kita pahami bersama. Gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk kepada rumusan masalah. Jadi setelah kita memahami masalah apa yang ingin kita teliti, yang kita tuangkan ke dalam latar belakang masalah. Nah, cara menuliskan masalah di dalam latar belakang sistematikanya ya. Sistematika yang harus kalian tuliskan itu yang pertama adalah
merupakan kondisi nyata terlebih dahulu atau secara empiris. Jadi, kalian tuliskan dulu fakta di lapangan. Fakta di lapangan, misalnya yang tadi itu. Sekarang marak menurunnya akhlak siswa, bla 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 bla. Yang bisa dicontohkan kayak gini, kejadian kemarin di kayak gini, di sekolah A, di ini menunjukkan maraknya ini. Dan menunjukkan bahwasanya ini merupakan masalah dalam dunia penelitian seperti itu. Padahal sebagai seorang siswa haruslah memiliki karakter kayak gini 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 gini. Jadi pertama kalian sudah menjelaskan tentang masalahnya, realita di lapangan, kemudian kalian menjelaskan seharusnya siswa itu gimana. Nah, jadi kan kalian pertama telah menjelaskan senyatanya gimana, kemudian seharusnya gimana. Oh, siswa itu harus, padahal siswa harus memiliki akhlak yang baik, menghormati orang tua, tidak melakukan tindakan tercela macam-macam kayak gini misalnya. Berarti kan kalian sudah mulai menjurus, memetakan masalah itu kan. Kemudian yang harus kalian jelaskan juga, kalian tawarkan berdasarkan teori A seperti itu misalnya. Siswa atau guru bertanggung jawab penuh terhadap gini-gini. Atau guru dan orang tua memiliki tanggung jawab penuh kayak gini. Jadi ketika kalian telah merumuskan masalah di depan tadi itu dengan menjelaskan senyatanya gimana, terus harusnya gimana, kalian tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Guru dan orang tua harus memiliki komunikasi yang baik di dalam memecahkan permasalahan kenakalan remaja ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti tentang komunikasi orang tua dan guru, pengaruh komunikasi orang tua dan guru terhadap pengentasan kenakalan remaja. Nah, kan seperti itu, sederhana sebenarnya. Sederhana saja di dalam latar belakang. Tidak usah kalian menjelaskan jauh-jauh, misal bulat kemana-mana. Malah ketika orang membaca itu nggak ada hubungannya paragraf 1 dengan paragraf 6. Tapi kalau seperti tadi kan jelas arahnya. Kalau kalian tuliskan di lapangan itu gimana kondisinya. Terus seharusnya gimana. Terus solusi yang kalian tawarkan apa, seperti itu. Atau teori yang kalian baca tentang hal tersebut itu apa. Nah, gitu. Sudah jadi latar belakangnya, tidak usah banyak-banyak. 4-5 halaman saja. Yang penting fokus mendetailkan tentang masalah apa. Nah, kemudian dari masalah tersebut kita rumuskan. Masalah itu ada banyak itu ya. Kemudian kita rumuskan. Kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah adalah research question. Pertanyaan penelitian. Mengapa? Kok bisa? Bagaimana? Seperti itu. Pertanyaan penelitian yang akan kita carikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi kerja penelitian kita ke belakang nanti itu adalah untuk menjawab rumusan masalah. Dengan berbagai macam teori, dengan berbagai macam metode. Bisa kebayang kan ketika kalian merumuskan masalah saja keliru, ya berarti ke belakangnya juga ikutan keliru kan kayak gitu. Mengapa ya? Karena selama berminggu-minggu, berbulan-bulan kita melakukan penelitian itu, tujuannya cuma satu, menjawab atau mencari jawaban dari rumusan masalah seperti itu. Gitu. Baik, sekarang kita langsung saja untuk memahami tentang cara menyusun rumusan masalah yang baik, juga macam-macamnya. Nanti setelah ini kita belajar tentang macam-macam. Nah, rumusan masalah yang baik, yang benar seperti itu sebenarnya ya, bukan baik ya. Kalau baik itu kayak baik sama jahat kayak gitu nanti jadian. Rumusan masalah yang benar lah, yang benar. Yang pertama, masalah harus visible. Visible itu gimana? Ya, ketika kita melakukan kerja penelitian kan tidak semua bisa kita teliti kan. Jadi masalah tersebut itu harus bisa diteliti, sumbernya jelas, terus dia tidak menghabiskan dana kita, tenaga kita, dan waktu kita, misalnya gitu. Apalagi kalau untuk menyusun skripsi itu pilihlah saja masalah yang tidak harus berbulan-bulan, tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Pak, saya ingin meneliti ini tentang se-Indonesia, Pak. Lo duitnya sekondi gue se-Indonesia. Cari sampel dari kota satu ke kota lain misalnya macam-macam. Terus tenaganya gimana? Kamu sendirian kayak gini apa bisa? Jadi untuk merumuskan masalah itu tergantung dengan kemampuan dari peneliti untuk menggunakan dana yang dimiliki, tenaga yang dimiliki, waktu yang dimiliki, resource. Jadi sumber daya
tenaga peneliti itu harus diperhatikan. Wah, ini penelitiannya bagus, tapi saya bisa nggak ya untuk meneliti itu, kayak gitu loh. Kalau kalian merasa nggak bisa, nggak sanggup, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Mengapa? Karena nanti ketika penelitian kalian hanya setengah jalan, atau karena keterbatasan itu tadi, akhirnya ya tidak sampai tuntas, dan kemudian hasil penelitiannya itu masih menggantung seperti itu, masih belum jelas arahnya kemana kan. Nah biasanya itu peneliti itu, mahasiswa itu kebanyakan mentoknya di sini, dia melihat masalah yang seideal mungkin, terus dia tidak melihat dengan kemampuan dirinya, seperti itu. Akhirnya ya tidak jelas, mau ganti judul lah, padahal sudah bab 4 dan macam-macam seperti itu. Jadi harus visible, harus dapat dicari jawabannya melalui sumber yang jelas ya, sumbernya itu harus jelas. Sumber jelas itu ya rasional dan empiris, kalau ilmiah kan itu. Ya kita, ya kan dulu itu pernah saya katakan, kebenaran itu bisa dari ilmiah, bisa non ilmiah. Non ilmiah ya berasal dari mimpi, berasal dari intuisi, macam-macam. Tapi apa namanya, walaupun kita meyakini kebenaran non ilmiah, tetap yang bisa kita teliti itu hanya yang ilmiah saja itu tadi. Nyari, Pak, saya ingin meneliti tentang ini, pemikiran pendidikan Islam Kanjeng Sunan Kalijogo. Caranya gimana ya? Nanti saya selama 40 hari 40 malam saya akan ini tawasulan kayak gitu di makbarah beliau di ini Kadilangu, macam-macam kayak gitu nanti misalnya. Yo, cara memverifikasinya gimana kayak gitu. Yo yang datang kalau Sunan Kalijogo, nek sing datang demit malah repot. Saya sambil minum dulu ya. Selanjutnya, masalah harus jelas. Harus jelas itu ketika orang lain membaca judul rumusan masalah kalian itu, dia persepsinya sama dengan kalian yang menyusunnya. Jadi jangan bias, jangan bias. Bias itu ketika kita ingin menuliskan A, tapi orang lain nggak punya B. Bias itu kan belum jelas itu tadi ya, masih samar-samar, masih ikhfa lah. Kalau kita ini masalahnya harus idhar, harus jelas. Semua orang memiliki persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Pak, saya ingin melihat ini apa namanya, kemampuan kiai di dalam manajerial pondok pesantren kayak gitu, kemampuan manajerialnya. Yang dimaksud kiai itu sudah paham orang-orang. Kiai itu adalah orang yang mengepalai pondok pesantren. Bukan malah orang melihatnya kiai kanjeng misalnya. Atau kiai itu nanti arti yang lain dan sebagainya. Maka nanti kita perlu untuk adanya penegasan istilah. Tapi yang pertama, masalah yang ingin kita teliti itu harus jelas. Masalahnya harus jelas, tentang manajemen kah, tentang evaluasi kah, tentang filsafat kah, tentang strategi pembelajaran, tentang kapita, macam-macam nanti itu. Selanjutnya, masalah harus signifikan. Signifikan itu apa? Penting. Harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Itu satu. Yang kedua, pemecahan masalah kehidupan. Atau secara spesifik, pemecahan masalah dalam dunia pendidikan. Ya, jadi apa namanya, walaupun tidak meneliti hal yang besar, setidaknya dia memiliki signifikansi. Signifikansi. Berkontribusi itu tidak harus besar. Yang penting kecil itu, yang penting ada seperti kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan masalah dalam dunia pendidikan. Mengapa? Ya karena penelitian kita kan concernnya itu dalam dunia pendidikan. Beda ya, bukan dalam sekolah, tapi dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa di keluarga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Selanjutnya, masalah itu harus etis. Etis itu gimana? Kita meneliti bukan hal-hal yang menyinggung orang lain, baik secara moral, baik secara budaya, apalagi agama, seperti itu. Apalagi agama. Terutama ketika kita melakukan penelitian kuantitatif ini. Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu kan harus mendapatkan feedback dari responden, kan harus dijawab. Kalau pertanyaannya tidak etis, siapa mau jawab? Mereka kan enggak. Kalau mereka nggak mau jawab, berarti gagal penelitian. Kita dapat datanya dari mana? Gitu. Jadi ini cara mencari atau membuat rumusan masalah yang benar. Harus visible, harus dapat dicari jawabannya melalui sumber yang jelas. Kemudian masalah tersebut harus clear, harus jelas, harus izhar itu tadi.
harus signifikan atau penting untuk diteliti, dan masalah harus etis. Dia tidak berkenaan dengan hal yang menyinggung orang lain, responden yang ingin kita teliti. Ini rumusan masalah yang benar. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah. Sebenarnya kalau di dalam kontrak belajar kemarin kita belajar ini rumusan masalah dan variabel ya, tapi saya lihat kok banyak sekali rumusan masalah dan variabel, nanti malah kalian bingung terus ndak nyambung dua-duanya, ndak paham dua-duanya, malah repot kan. Udah satu-satu saja. Kita pertemuan ini belajar tentang rumusan masalah, minggu depan baru kita belajar untuk menggali lebih dalam tentang variabel. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah itu walaupun kita ketahui bahwasanya rumusan masalah itu ada pertanyaan penelitian, tapi harus jelas. Harus jelas itu gimana bentuknya? Dia itu apakah hanya deskriptif saja, hanya ingin mendeskripsikan fenomena sosial yang ada di masyarakat saja, atau komparatif, yakni membandingkan, atau asosiatif, atau asosiatif itu menghubungkan, kalau komparatif membandingkan, asosiatif hubungan, atau komparatif asosiatif membandingkan dengan mencari hubungannya, atau struktur hubungan. Struktur hubungan ini yang nantilah kita lebih dalam. Soalnya struktur hubungan ini lebih berat kalau untuk penelitian skripsi. Nanti jadi fokusnya kita di deskriptif, komparatif, asosiatif, atau komparatif asosiatif saja ketika kalian merumuskan masalah. Nah, di sini rumusan masalah yang pertama adalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif itu berarti suatu rumusan masalah yang berkenaan pertanyaan terhadap nilai variabel mandiri. Variabel mandiri itu maksudnya kita hanya satu aspek saja yang ingin kita gali, seperti itu ya. Kalau dalam penelitian kualitatif kan pakai istilahnya aspek. Contohnya, bagaimana kinerja guru selama penerapan kebijakan belajar dari rumah misalnya. Yang ingin kita gali, yang ingin kita deskripsikan, itu adalah tentang kinerja guru. Ya kita paparkan saja kinerja guru ini selama ini bagaimana, seperti itu. Sudah, kita tidak menghukumi apakah kinerjanya bagus atau buruk. Kalau bagus atau buruk nanti kita penelitiannya menjadi tentang efektivitas kinerja guru. Kalau efektivitas kan nanti hasilnya itu kita bisa menyimpulkan apakah sudah efektif atau belum. Tapi kalau misalnya kita hanya menjalankan meneliti tentang bagaimana kinerja guru selama penerapan kebijakan belajar dari rumah, ya sudah, kita hanya memaparkan fenomena apa adanya. Oh, guru itu pertama menyampaikan ini, kemudian melakukan ini, akhirnya ditutupnya dengan ini. Kita paparkan apa adanya, tanpa ada yang tutup-tutup. Pokoknya kita deskripsikan saja. Deskripsikan kan berarti kita jelaskan saja, seperti itu. Ini adalah rumusan masalah deskriptif. Ini yang paling sederhana. Mengapa? Karena kita hanya menggambarkan fenomena sosial. Kalian hanya meneliti, melihat di lapangan gimana, oh kayak gini, ya sudah, kalian tuangkan dalam skripsi. Seperti itu saja. Sudah selesai. Kemudian yang kedua, komparatif. Rumusan masalah komparatif, comparison itu berarti membandingkan. Pertanyaan yang bersifat membandingkan dari satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Jadi variabelnya bisa satu, bisa lebih, sampelnya bisa satu, bisa lebih. Nah, jadi maksudnya itu yang kita bandingkan bisa dari segi variabelnya atau bisa dari segi sampelnya. Contoh yang ini saya berikan contoh yang ingin kita bandingkan itu sampelnya. Adakah perbedaan kualitas pembelajaran antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Variabelnya satu, tentang kualitas pembelajaran. Jadi angket kita ya berbicara tentang kualitas pembelajaran saja. Yang itu kita ingin melihat jawabannya. Kalau di sekolah negeri seperti apa, sekolah swasta gimana? Jadi sampelnya kita nyari di sekolah negeri, sampelnya nyari di sekolah swasta. Kemudian kita bandingkan dari sekolah negeri itu gimana kualitas pembelajarannya.
Dari sekolah swasta gimana? Kita lihat kualitas pembelajaran. Kita bandingkan baru nanti kita paparkan hasilnya. Mana yang kualitas pembelajarannya sudah baik atau belum. Ini untuk merumuskan masalah kemarin. Atau bisa saja sampelnya satu. Sampelnya satu itu misalnya cuma di sekolah satu toh. Misalnya di SMA Sultan Agung 3. SMA Sultan Agung 3 kayak gitu. Dia ingin meliti tentang adakah misalnya perbedaan antara metode pembelajaran secara online dengan offline seperti itu di SMP Islam Sultan Agung. Jadi sampelnya kan sama, cuma variabelnya yang 2. Gitu. Sampelnya 1 tadi itu, variabelnya 2. Dia ingin melihat dari pembelajaran online, variabel yang pertama, variabel yang kedua tentang pembelajaran offline. Dibandingkan sama dia, ada nggak bedanya kalau belajar online sama offline kayak gini? Dari segi kualitasnya misalnya, lebih bagus mana, lebih baik mana, siswa itu lebih paham yang mana, kayak gitu. Ya, dapat kalian pahami ya. Kemudian, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif itu berarti dia menanyakan hubungan. Yang namanya hubungan itu ya harus 2 variabel setidaknya. Iya kan? Nanya hubungan, membandingkan kan itu harus dua variabel. 2 variabel. Kalau tadi 1 variabel atau 2 sampel kan kayak gitu yang komparatif. Mengapa lagi gimana kita mau nanya hubungan? Kalian menjalin hubungan sama sendirian enggak iso. Jomblo gue aku tuh dewean. Lah iya. Menjalin hubungan itu harus ada 2 pihak kan kayak gitu. Bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Hubungan tersebut berupa, nah ini ada pembagiannya lagi. Jadi dalam rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan, jenis hubungan itu harus diperjelas lagi. Yang pertama hubungan simetris. Kalau hubungan simetris itu dia ada variabelnya muncul tapi apa memang ada pengaruhnya, misalnya kayak gitu. 2 variabel tersebut. Misalnya dengan ada hubungannya nggak sih orang yang pakai baju kuning sama kok sering hujan sekarang kayak gitu misalnya. Saya lihat di jalan-jalan ini orang kok banyak pakai baju kuning ya. Terus sekarang kok sering turun hujan ya. Jangan-jangan ada hubungannya kayak gitu. Yo kuwi terlalu adoh kuwi ngarangi kuwi kan kayak gitu. Contohnya ini yang saya contohkan. Adakah hubungannya antara gaya berpakaian dengan prestasi belajar misalnya? Apakah semakin keren gaya berpakaian seseorang prestasi belajarnya juga tinggi misalnya? Prestasi belajarnya tinggi. Ya ini 2 variabel yang boleh lebih, boleh 3 variabel yang muncul bersamaan misalnya. Ini munculnya gimana? Ya kalian ketika melihat kok yang mahasiswa yang angkatan sekarang itu gaya berpakaiannya kok lebih tren, terus prestasi belajarnya juga tinggi ya. Jangan-jangan ada hubungannya kayak gitu misalnya. Jadi walaupun dia tidak secara secara eksplisit dia seolah-olah ada hubungannya, karena dia munculnya bersamaan itu berarti kok dilalah gaya berpakaiannya bagus, proses belajarnya api kayak gitu misalnya. Ada hubungannya enggak? Akan tetapi penelitian yang hubungannya simetris ini biasanya dia tidak ini kan. Ya bisa saja sih alasannya untuk diterima menjadi judul skripsi, akan tetapi lebih banyak ditolaknya. Mengapa? Karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua hubungan kausal. Kausal itu sebab akibat. Sebab akibat. Misalnya, seberapa besar pengaruh ragam metode pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. Jadi metode ini dia menjadi sebab dari hasil belajar. Akibatnya hasil belajarnya itu bagus atau buruk kayak gitu misalnya. Jadi dia ada hubungan yang satu itu menyebabkan hubungan yang lain. Atau jenis hubungan yang ketiga itu resiprokal, interaktif atau timbal balik. Kalau resiprokal ini saling mempengaruhi. Kalau yang tadi itu kan misalnya yang sebab akibat bisa dikatakan semakin beragam metode pembelajaran maka hasil belajarnya semakin baik kan kayak gitu.
Kalau yang resiprokal ini hubungan. Hubungan itu adanya timbal balik. Misalnya adakah hubungan antara motivasi dan prestasi belajar siswa yang bisa dikatakan semakin baik motivasi, semakin baik prestasi belajar. Atau sebaliknya, semakin baik prestasi belajar, semakin tinggi juga motivasinya, kan bisa kayak gitu. Jadi kalau prestasi belajarnya itu meningkat, motivasi belajarnya itu ikutan meningkat. Motivasi belajar meningkat, ya prestasi belajar juga meningkat. Nah, ini resiprokal itu seperti itu. Ada timbal balik antara dua hubungan ini. Ya kalian kalau kayak jalin hubungan itulah, ada yang sebab akibat, mau lanang tok, mempengaruhi sing wedok. Kalau yang baik itu kan yang timbal balik kan kayak gitu. Wis malah bahas apa iki? Kita lanjutkan. Rumusan masalah jenis yang ketiga itu komparatif asosiatif. Komparatif asosiatif ini gabungan dari yang tadi, rumusan masalah yang komparatif saja dan asosiatif saja. Kalau tadi komparatif saja itu kan variabel satu, terus lihat di sekolah negeri gimana, di sekolah swasta gimana, kayak gitu kan. Atau ya variabelnya dua, tapi misal kayak tadi pembelajaran online dan offline di SMA Sultan Agung 3 gimana, kayak gitu. Atau asosiatif, mencari hubungan. Nah ini kita membandingkan dan mencari hubungannya, gitu. Membandingkan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contohnya saja langsung, adakah perbedaan pengaruh dari ketekunan belajar terhadap prestasi belajar antara sekolah negeri dan sekolah swasta? Dia ingin melihat hubungan asosiatif antara ketekunan belajar terhadap prestasi belajar. Apakah ketekunan belajar itu mempengaruhi prestasi belajar? Dia ingin mencari pengaruhnya. Dan kemudian dia bandingkan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kayak gitu. Ya, pahami pelan-pelan ya. Jadi komparatif asosiatif ini kan dibandingkan dan dicari hubungannya. Yang pertama, di sini contohnya, adakah perbedaan pengaruh ketekunan belajar terhadap prestasi belajar? Di sini dia ingin mencari hubungannya dulu. Nah, jenis hubungannya apa coba ini? Ketekunan terhadap prestasi belajar. Kausal kan kayak gitu ya. Atau boleh jadi ini hubungannya ini malah resiprokal. Semakin tinggi prestasi belajar juga boleh jadi semakin tinggi ketekunan belajar. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, yang penting kan kita pahami ini untuk mencari hubungan atau asosiatif. Kemudian kita bandingkan, kita tidak hanya mencari perbedaan pengaruh ketekunan belajar terhadap prestasi belajar, tapi juga kita bandingkan di sekolah negeri dan sekolah swasta, misalnya seperti apa. Seperti apa. Paham ya kira-kira ya. Nanti kalau enggak paham, ya bisa diputar kembali. Enggak apa-apa, kalian mau muter 10 kali saja saya enggak akan capek. 100 kali saja saya enggak capek. Monggo, sak puase kalian. Rumusan masalah struktural yang terakhir. Nah, ini level untuk tesis atau disertasi. Kalau yang struktural ini, tapi enggak apa-apa untuk pengetahuan saja. Rumusan masalah yang menanyakan validitas struktur. Struktur itu hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada variabel interveningnya. Opo jal variabel intervening. Contoh saya jelaskan, ini harus dijelaskan dari judulnya biar nggak gagal paham. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja terhadap prestasi belajar dan dampak selanjutnya terhadap produktivitas kerja guru di Provinsi Jawa Tengah. Mau judulnya wes mumet kan? Ya. Nanti ada rumusan masalahnya. Misalnya dia ingin mencari tahu terlebih dahulu. Di sini kan variabelnya ya minggu depan kita akan belajar tentang variabel ya, ini buat sekaligus gambaran saja. Ada gaya kepemimpinan, ada iklim kerja, ada motivasi belajar, sama ada produktivitas kerja. Ini dicari tahu dulu. Kalau dalam rumusan masalahnya itu yang pertama dilihat seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah kayak gitu. Kemudian seberapa baik iklim kerja, seberapa tinggi misalnya motivasi guru kayak gitu. Motivasi belajar nih maksudnya. Motivasi belajarnya ini tadi. Nah, rumusan masalah yang utama, yang itu adalah rumusan masalah validitas struktural tadi itu yang menjadi rumusan masalah pokoknya. Yaitu apakah hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas guru di Jateng terbukti secara empiris
Jadi dari 3 variabel tadi itu kayak kepemimpinan, iklim, dan motivasi itu mempengaruhi produktivitas kerja Jateng itu dapat dibuktikan secara empiris atau tidak gitu. Ya. Nanti kalian malah kebanyakan mikir, jadi mending yang fokus yang ketiga tadi, yang 3 di awal itu saja. Jadi rumusan masalah yang kita pahami untuk saat ini pelan-pelan. Yang pertama tadi itu rumusan masalah yang apa tadi, yang awal tadi itu kok saya lupa malahan. Yang awal tadi itu apa tuh? Rumusan masalah deskriptif. Astagfirullahaladzim, tua begini. Rumusan masalah yang deskriptif. Rumusan masalah yang deskriptif, kemudian rumusan masalah yang ini kalian muncul nggak ini? Rumusan masalah yang deskriptif, kemudian rumusan masalah yang komparatif, kemudian rumusan masalah yang komparatif asosiatif. Ini kayaknya semoga muncul lah. Saya nanti harus ngecek dulu ini. Gitu ya. Rumusan masalah ini yang harus kita pahami sehingga ketika kita membuat rumusan masalah jelas dia apakah kita akan mendeskripsikan, mengkomparasikan atau mencari hubungannya seperti itu. Mencari hubungannya. Sudah teman-teman sekalian, untuk materi kali ini kaitannya tentang bagaimana cara kita untuk menyusun sebuah masalah saja harus disusun dengan sedemikian rupa ya, dan bagaimana mencarinya kita cukupkan sampai sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di postingan Unisula. SIM Unisula seperti itu ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.